Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat market cryptocurrency dalam 24 jam terakhir melanjutkan kenaikan yang telah kita lihat selama beberapa hari terakhir. Bitcoin bahkan sempat menyentuh ke area $76.000 sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit pullback dan sekarang stay di kurang lebih angka $74.000. Nah, kita bakalan bahas apa yang kira-kira sedang terjadi di belakang layar dan juga apa yang bisa kita expect berikutnya in terms of price action. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka $2,45 triliun atau naik sekitar 8,9%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, teman-teman, keadaannya juga dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 10%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Ethereum dengan kenaikan 10,81% ke $2.842. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, lagi-lagi satu data yang sangat menarik kita dapatkan dari spot Bitcoin ETF. Selain dari segi inflow-nya, kemarin kita juga melihat ada volume yang sangat besar dan ini bisa dikatakan salah satu volume paling besar sejak spot Bitcoin ETF itu aktif bertransaksi. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih teman-teman, terakhir kali kita melihat ada volatility semasif ini itu di awal tahun pada saat spot Bitcoin ETF itu baru saja aktif bertransaksi. Tapi berbulan-bulan kita melihat volatility tersebut kemudian mereda dan barulah sekarang kita kembali melihat volatility tersebut datang dan volumenya teman-teman itu mencapai 4,1 miliar dolar. Itu hanya spesifik untuk spot Bitcoin ETF dari BlackRock ya teman-teman, yang tickernya adalah IBIT. Kita belum lagi menghitung yang lain-lain. Sebagai konteks disampaikan oleh Eric Balchunas di sini, itu adalah volume yang lebih besar daripada saham-saham seperti Berkshire Hathaway yang dimiliki oleh Warren Buffett, Netflix, dan juga Visa. Jadi volume perdagangan di IBIT bahkan melebihi ketiga perusahaan tersebut. So, kalian bisa bayangkan bahwa seberapa besar sebenarnya minat para investor itu terhadap Bitcoin sekarang. Selain daripada itu, teman-teman, kalau kita lihat dari sisi inflow sendiri, sebenarnya ada berita yang sangat menarik. BlackRock, ini data kemarin ya, teman-teman. Walaupun baru kita lihat rilis hari ini, tapi ini adalah kemungkinan data net flow kemarin. Jadi, BlackRock itu melakukan penjualan sebesar 971 Bitcoin. Padahal kita melihat biasanya ya yang paling konsisten inflow itu cuma BlackRock. Tapi justru hari ini kita melihat data bahwa BlackRock melakukan penjualan sebesar 971 Bitcoin. Tapi di sisi yang lain teman-teman, Fidelity justru mengalami inflow yang angkanya besar banget, 4.060 Bitcoin. Dan ini menjadi salah satu angka yang paling besar mungkin selama beberapa bulan terakhir. ARK Invest juga menyusul dengan pembelian sebesar 1.685 Bitcoin, dan Bitwise yang jarang-jarang kita dengar itu juga melakukan pembelian sebesar 1.330 Bitcoin. So, secara overall kita masih melihat net flow masih sangat positif untuk kemarin, walaupun BlackRock menjual 971 Bitcoin, tapi itu bisa dikatakan sebagai penjualan yang sangat-sangat kecil ya teman-teman, jika dibandingkan dengan inflow yang telah terjadi ke BlackRock melalui IBIT dalam beberapa bulan terakhir. Dan kalian bisa melihat jumlah Bitcoin yang telah berhasil mereka akumulasi dari awal tahun hingga sekarang, teman-teman, itu sudah melebihi angka 400.000 Bitcoin. Ini hanya dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Kita anggap belum sampai malah setahun. Itu sudah melebihi 400.000 Bitcoin. Jadi hampir setengah juta Bitcoin itu telah berhasil diakumulasi oleh IBIT. Kalau kita bisa melihat ada demand yang konstan seperti ini secara bertahun-tahun, maka cepat atau lambat ya kita harus mewaspadai ya BlackRock yang kemungkinan besar bakalan memegang porsi yang sangat besar
dari segi supply Bitcoin. Bisa aja sampai berjuta-juta gitu. Dan sebenarnya kalau mau dikatakan, ya ada sisi positif, ketika hal tersebut terjadi ada sisi negatifnya juga. Positifnya adalah kalau misalnya kita melihat pembelian terus-menerus terjadi, ya otomatis harga dari Bitcoin juga harusnya secara konstan akan terus mengalami kenaikan. Di sisi yang lain tapi, negatifnya adalah kalau misalnya kita membiarkan institusi-institusi besar yang kemudian mempunyai bagian besar dari circulating supply Bitcoin ini, alias mereka memegang banyak sekali jumlahnya, maka ya sedikit banyak kita juga harus menyadari mereka yang kemungkinan akan bisa kembali memanipulasi harganya, karena mereka yang punya barang paling banyak gitu. Jadi ini lagi-lagi ada sisi positif dan juga negatifnya. Tapi regardless teman-teman, kalau misalnya kita berinvestasi di Bitcoin, ya kita harapkan tentunya demand-nya selalu ada lah gitu ya, baik dari institusi besar maupun dari whales di luar sana yang mungkin tidak kita kenal tapi terus melakukan akumulasi, itu juga cukup banyak teman-teman. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, perlu kalian ketahui juga bahwa volatility di minggu ini belum akan selesai. Selain daripada kita baru menyelesaikan election dari Amerika Serikat, kita juga nanti malam, bukan nanti malam ya, tapi besok dini hari, itu ya, besok dini hari, kita akan mendapatkan event FOMC dan juga Fed Interest Rate Decision. Yang kalau misalnya kita lihat secara historis, biasanya akan menciptakan juga volatility di market. Jadi volatility yang disebabkan oleh Fed Interest Rate Decision ditambah lagi volatility akibat election US akan bercampur aduk nanti dini hari. So teman-teman yang merupakan traders, terutama scalper ya wajib berhati-hati ya ketika ada event-event seperti ini terjadi, karena biasanya pergerakannya bakalan sangat liar. Dan untuk sementara teman-teman, kita melihat Bitcoin terus mengalami apresiasi secara harga. Berita baiknya adalah pada akhirnya kita bisa mendapatkan closing daily candle paling tinggi sepanjang sejarah Bitcoin, atau closing daily candle di area all time high yang baru. Kalau misalnya kita lihat closing body candle-nya itu di angka 75.600-an teman-teman. Kalau kita hitung dengan week-nya itu di sekitaran 76.400-an. Sebelum pada akhirnya sekarang kita mendapatkan sedikit pullback ke area 74.800. Nah teman-teman, kalau ditanya apa yang harus dilakukan sekarang, kalau misalnya dari sisi investor, ya menurut saya tidak banyak bisa kalian lakukan selain daripada ya sabarin aja gitu ya sampai Bitcoin mungkin menuju ke target kalian. Sekarang harusnya kita sudah akan memulai fase-fase yang paling menyenangkan, yaitu biasa merupakan fase akhir dari sebuah cycle bull market, yaitu adalah pergerakan yang parabolik ke atas, diikuti juga dengan altcoin season, dan kemudian kita akan mengakhiri sebuah cycle dan kembali masuk ke bear market. Nah, tapi apakah berarti Bitcoin akan bergerak naik tanpa ada koreksi? Gitu ya. Ini mungkin adalah ekspektasi sebagian orang ya. Ketika kita ke all time high, kita akan langsung strike mungkin menuju ke area 100.000. Saya harus katakan dengan sangat berat hati, kemungkinan bukan seperti ini yang kita akan lihat, teman-teman. Memang kita bisa expect Bitcoin bisa berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu mengalami kenaikan, tapi kenaikannya pasti akan dalam bentuk wave. Dan kalaupun kita mendapatkan koreksi sekarang dari 74.000, balik sampai ke area 73 atau bahkan 72.000 pun, sebenarnya itu masih sesuatu yang cukup wajar untuk terjadi. Karena itu hanya berarti kita mendapatkan sebuah breakout diikuti retest. Nah, selama area ini tidak berhasil kita kembali jebol, maka kita masih harus katakan ini adalah sebuah valid breakout. Dan harusnya kita bisa expect akan ada pelanjutan kenaikan untuk Bitcoin. Nah, untuk sementara teman-teman yang perlu menjadi catatan mungkin adalah di time frame kecil gitu ya, di time frame yang kecil di 1 hour, di 15 minute. Ya kita sekarang memang melihat Bitcoin sedikit kesulitan untuk mempertahankan momentum bullish-nya. Setelah kemarin kita mendapatkan ada rally yang cukup kencang di sini dan mencoba untuk membentuk high yang baru. Tapi kita kemudian mendapatkan rejection yang lumayan signifikan dari yang awalnya 76.400 sampai ke area 74.800 gitu ya.
Nah, kalau misalnya kita memang akan mendapatkan koreksi lebih lanjut dari sini, maka ekspektasi saya adalah kita akan sedikit banyak mendapatkan semacam relief rally dulu, teman-teman, untuk membentuk yang namanya bearish continuation pattern. Dan dari sana kita bisa expect akan ada sell off kemungkinan ke area 73.000 sampai ke 72.800-an roughly. Atau kita bisa sedikit break di bawah area ini mungkin untuk menjemput area-area of liquidation di sekitaran area tersebut. Dan kalau misalnya itu yang terjadi teman-teman, itu kita anggap sebagai sebuah retest yang sangat wajar. Dan kalau misalnya kita bisa mendapatkan ada reversal pattern dari sana, itu mungkin bisa dijadikan sebagai peluang untuk long teman-teman. Kalau saya secara pribadi, saya masih belum berniat untuk close posisi saya yang telah saya buka dari kurang lebih area ini gitu ya. Posisi longnya saya buka dari sini dan sampai detik ini saya belum merasa perlu untuk melakukan apapun terhadap posisi tersebut selain daripada hold terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman, pergerakan berikutnya akan bergantung kepada apa yang kita lihat terjadi selama beberapa hari ke depan. Kalau misalnya kita terus membentuk yang namanya continuation pattern, bisa aja nanti dalam bentuk misalnya ascending triangle katakanlah, atau kita kembali membentuk yang namanya rectangle, ya berarti kita bisa aja expect bahwa Bitcoin akan meneruskan kenaikannya dari sini tanpa ada pullback yang terlalu signifikan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mencari setup untuk trade, saya lebih prefer sekarang mungkin untuk menunggu retest ke area supportnya terlebih dahulu, atau kita membentuk konsolidasi yang lebih besar sebelum pada akhirnya teman-teman memutuskan untuk masuk gitu ya. Karena untuk sementara menurut saya kita berada di gray area. Artinya ini area di mana kita kemungkinan tidak akan mendapatkan setup yang bisa provide risk to reward ratio yang baik. Di sisi yang lain juga kita melihat sebenarnya altcoin juga rata-rata mulai start untuk mempunyai energi lagi ya teman-teman. Kita mulai lihat ada excitement lagi di sisi altcoin karena Ethereum telah berhasil juga ya untuk breakout dari potensial konsolidasi yang telah bertahan selama berbulan-bulan juga. Dan ini berpotensi membawa Ethereum juga untuk start merangkak naik ke atas menuju ke area 3000 sampai 3100. So, selama Bitcoin tidak mendapatkan sell-off yang terlalu signifikan, saya rasa ini bisa menjadi sebuah awal yang cukup baik untuk altcoin dan kita bisa melihat beberapa minggu ke depan altcoin kemungkinan akan bisa secara lumayan konsisten outperform Bitcoin secara overall gitu ya. Sembari Bitcoin mungkin terus mendapatkan semacam konsolidasi dan terus merangkak naik ke atas, altcoin juga mungkin akan sudah start untuk mengikuti. Terutama mungkin nanti di bulan September lah ya, bulan Desember sorry. Karena biasanya akan ada satu bulan lagging effect dari pergerakan Bitcoin ke Ethereum dan juga altcoin. So teman-teman, kesimpulannya adalah yang mau saya sampaikan di sini. Untuk sementara kalau misalnya teman-teman yang merupakan traders, saya rasa belum ada yang bisa dimanfaatkan selain daripada menunggu dulu setup berikutnya. Kalau ternyata kita mendapatkan retest, ini bisa menjadi area untuk teman-teman jadikan untuk mencari peluang untuk long di sekitaran area di sini. Tapi kalau kita terus mengalami kenaikan teman-teman, tapi kenaikan tersebut terlihat tidak impulsif, oke? Misalnya kita terus naik seperti ini, tapi kenaikannya selalu dalam bentuk yang korektif, maka itu juga bisa teman-teman mungkin jadikan sebagai peluang untuk short. Ini mungkin untuk short term ya gitu kan. Jadi itu yang mungkin akan saya manfaatkan kalau misalnya terjadi. Tapi sebelum kedua senario tersebut terjadi, teman-teman, saya akan lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau ditanya untuk short term banget, apa yang saya expect terjadi ke Bitcoin, kemungkinan akan ada semacam pullback dulu ke atas, teman-teman. Kalau misalnya pullback ke atas tersebut dalam bentuk corrective move, maka chance cukup besar kita akan melanjutkan penurunan menuju ke area 73 atau bahkan 72.000 dolar. Kalau kita bisa melihat ada kenaikan yang impulsif dari sini, kemudian kita membentuk yang namanya ascending triangle katakanlah, maka itu berarti kita kemungkinan akan melanjutkan kenaikan tanpa ada koreksi yang berarti. Itu aja. Saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.